Carl siap untuk menarik pelatuk pistol yang ia genggam saat Nathan menoleh ke arah Carl. Sampai bertemu di neraka kakak pertama, ucapnya dengan senyuman menyeringai saat melihat sinar laser merah telah menempel di dahi Nathan. Dor, Carl menarik pelatuknya dan suara letusan pun menggelegar. Bruk, tubuh Carl terjatuh dengan wajah terhantam lantai dan pistol yang ia genggam pun terhempas jauh. Samuel dengan gerakan cepat dan sigap segera menendang punggung Carl dan dengan kuat membuat tembakan yang diberikan oleh Carl melesat di atas plafon. Bawahan berdepan, kau Samuel. Pergi Carl saat Samuel menginjak tengkuk leher Carl dengan sepatu dengan bobot 10 kilogram yang ia kenakan. Berani mengumpat, aku patahkan batang lehermu itu, Carl. Hardik Samuel penuh penekanan sambil ia menekan sepatunya. Lebih dalam pada leher Carl bagian belakang, Samuel melirik ke arah Nathan dengan sedikit membungkuk. Maafkan saya Tuhan, saya telah membuat Anda dalam keadaan terancam. Ucapnya sopan. Kau datang di waktu yang tepat Samuel. Kau layak mendapatkan pujian setelah ini. Ucap Nathan. Henry tercengang melihat Samuel yang muncul dengan tiba-tiba. Berdebah, beraninya kau menginjak kepala kakak kedua. Lepaskan kaki kotormu itu dari sana, atau kau akan tahu akibatnya. Ancam Henry sambil meraih pistol dari sabuk yang ia kenakan. Plak! Dengan gerakan terlatih, cepat, dan akurat, Samuel memberikan tendangan berputar ke arah tangan Henry, membuat pistol yang Henry genggam pun terlepas dan jatuh ke lantai. Giliran Henry yang mengambil dua pistol yang selalu tersembunyi di balik jas yang ia kenakan. Jangan lancang menyentuh tuanku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyentuh Tuan Nathan. Ucap Samuel dingin. Kini, Samuel mengambil kendali keadaan. Dia menodongkan satu moncong pistolnya ke arah Carl dan satunya lagi ia tondongkan ke arah Henry yang tampak tercengang. Kau mengancam siapa, bawahan rendahan? Apa kau tidak sadar kau sekarang berada di mana? Dan wilayah siapa? Ujar Henry dengan wajah panik. Singkirkan kakimu bajingan. Kaki Carl meronta-ronta saat merasakan kulit tengkuk lehernya kini terkelupas akibat alas sepatu Samuel. Mendengar betapa sombongnya orang-orang ini, Samuel memiringkan sedikit kepalanya dan disusul dengan seringai yang jahat. Jika tuanku tidak berpikir jasa kakek Joseph, tuanku bisa saja meruntuhkan Ravenscroft hanya dengan menjentikan jari. Samuel, stop. Tegur Nathan. Samuel terdiam saat mendengar suara Nathan. Maafkan saya, Tuan. Jawabnya merasa bersalah. Tiba-tiba para bawahan Ravenscroft berkumpul di lokasi. Begitu juga dengan kakek Joseph yang keluar dari ruang kerjanya saat mendengarkan keributan. Lihat dua semut yang berlagak keren ini. Setelah kalian terkepung, apakah kalian dapat menyombongkan diri kalian seperti tadi? Hah? Sinis Henry dengan angkuh. Nathan yang melihat kedatangan tuan rumah pun menatap ke arah Samuel. Pinggirkan kakimu dari Carl, pinta Nathan dengan suara dingin. Samuel dengan cepat mengikuti perintah Nathan dan melangkah mundur dari Carl yang masih meronta-ronta di lantai. Maafkan kecerobohan saya, Tuan Nathan, ucap Samuel. Kakek Joseph melangkah maju ke arah Nathan dengan ekspresi marahnya. Kau masih ingin membuat kekacauan di kediamanku? Apa yang sebenarnya kau inginkan, Nathan? Nathan mengangkat satu alisnya, namun wajahnya tetap teguh. Kenapa kau suka sekali menuduhku, Kek? Apakah karena kakek udah terpengaruh oleh kedua anak itu, ha? Siapa duluan yang mencari masalah? Kakek Joseph menyeringai. Aku tidak butuh alasanmu lagi, Nathaniel. Kau sudah membuat ancaman di kediamanku. Saat para bawahan Ravenscroft dan Henry masih dalam keadaan canggung, Nathan tetap tenang. Oh, baiklah. Jadi sekarang aku adalah ancaman? Kakak pertama ingin membunuhku. Rengek Carl saat dia sedang berdiri dari lantai. Kakek Joseph membuang napas berat menghadapi pertikaian saudara ini. Jika dirinya terus mempertahankan Nathan, dua cucunya yang tidak berguna itu akan memicu masalah yang lebih besar. Pergilah Nathan, aku tidak ingin melihatmu lagi membuat kekacauan di kediamanku. Ucap kakek Joseph akhirnya. Henry dan Carl tercengang mendengar keputusan kakek mereka. Oke, anak haram itu ingin membunuh kami, Kek. Dan kakek membebaskan dia begitu saja.
Henry merasa keberatan. Kakek, kau ini memang pelik kasih. Diam, kalian berdua. Aku kepala keluarga di sini. Ini semua demi kebaikan keluarga ini. Bentak kakek Joseph. Henry dan Carol akhirnya terdiam. Mereka tidak ingin jika kesempatan menjadi kandidat ahli waris dihapus oleh kakek mereka hanya karena mereka keras kepala. Nathan tersenyum sinis. Kalian berdua itu lebih berbahaya daripada yang kalian kira. Sindir Nathan kepada Henry dan Carol. Kakek Joseph menatap Nathan dengan tegas. Keputusan ini bukan berarti aku setuju dengan tindakanmu, tetapi untuk kebaikan keluarga ini, maka pergilah. Tanpa menjawab ucapan kakeknya, Nathan melempar pandangannya kepada Samuel. Samuel, ayo, ucap Nathan. Samuel segera meraih kursi roda Nathan dan mendorong kursi roda itu keluar dari kediaman Ravenscroft. Tunggu saja, karena aku akan memberikan kejutan yang luar biasa untuk kalian. Gumam Nathan yang kini sudah berada di dalam mobil. Saat mobil melaju meninggalkan kediaman Ravenscroft, Samuel menatap wajah Nathan dari kaca spion dashboard. Tuan, saya siap mendapatkan hukuman. Saya lalai gara-gara saya yang tidak becus. Keselamatan Anda terancam. Dan lagi masalah Sarah dan Daisy yang mengetahui keadaan Anda yang tidak lumpuh. Seharusnya aku lebih tegas kepada dua wanita itu. Ucap Samuel penuh penyesalan. Nathan yang sedang melihat benda pipi di tangannya itu menatap ke arah Samuel lewat kaca. Kesalahan dan kecerobohan bukankah sifat yang dimiliki manusia? Untuk apa minta maaf dan merasa bersalah? Semuanya udah terlanjur, jadi kita hadapi saja. Ucap Nathan. Samuel tersenyum. Terima kasih Tuan, saya juga ingin melaporkan informasi yang saya dapatkan. Mata-mata dari paman ke-1 sudah berhasil diamankan. Dia kini berada di ruang eksekusi. Dan beberapa bukti udah tim bayangan dapatkan dari pelayan yang kita utus ke kediaman Julius, Tuan. Ucap Samuel. Kerja yang bagus. Masalah mata-mata paman ke-1, aku akan mengurusnya setelah aku menghadiri undangan Julius. Segera katakan pada Julius, besok malam, aku dan istriku akan datang menghadiri undangan mereka. Ucap Nathan. Baik, Tuan. Jawab Samuel. Sementara itu Delisa terkejut dari tidurnya. Ini keringat pun mengalir di dahi Delisa. Meskipun ruangan itu sudah cukup dingin dengan pendingin udara. Delisa melihat sekeliling dengan pandangan heran, menggosok dadanya dan mencoba menenangkan diri. Kenapa aku merasa seperti jatuh dari ketinggian? Rasanya seperti mimpi yang begitu nyata. Gumam Delisa. Ia mengambil piyama kimono dan segera mengenakannya. Lalu turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu kamar. Udah jam 2 dini hari, mengapa Nathan belum pulang? Apakah dia baik-baik aja? Pikir Delisa khawatir. Delisa mengambil ponselnya dari meja, ragu-ragu saat menatap layar ponselnya. Aku takut menghubungi Nat, takut mengganggunya, apalagi Nat adalah orang yang serius. Delisa berpikir sambil meletakkan ponselnya di dagunya. Abaikan saja, aku akan menunggu. Semoga Nat baik-baik aja. Delisa berkata pada dirinya sendiri. Dia berjalan ke pintu kamar dan keluar, dengan niat untuk minum air karena gelasnya udah kosong. Ketika keluar dari kamar, suasana terasa sunyi dengan cahaya yang redup. Delisa mulai berjalan di lorong yang gelap menuju dapur. Namun ada sesuatu yang aneh di udara. Suara langkah kaki yang seharusnya tidak ada. Delisa menghentikan langkahnya dan matanya waspada. Siapa di sana? Serunya, jantung Delisa berdetak kencang, menciptakan ketegangan di malam yang sunyi saat suara langkah kaki semakin mendekat. Mona, are you there? Panggil Delisa dengan hati-hati. Mona, come on. Jika itu kamu, tolong katakan. Kamu tahu kan, aku ini takut dengan kegelapan. Saat Delisa berbicara, pintu dapur terdengar terbuka, membuat Delisa segera berbalik dan menatap ke arah suara tersebut. Delisa berteriak sangat keras saat melihat seseorang dengan wajah putih muncul dari ambang pintu. Dengan cepat, Delisa memutar tubuhnya dan berlari secepat kilat. Siapa kau? Pergi! Dengan langkah berusin, Delisa terus berteriak. Wajah putih itu pun mengejar Delisa tanpa memandang ke belakang. Delisa terus berlari semakin cepat.
Jantungnya berdegup kencang. Suasana gelap dan sunyi di Manson membuat setiap langkah kakinya terdengar seperti gemak di lorong yang mencekam. Bruk! Au! Delisa terduduk di atas lantai saat menabrak tubuh seseorang yang muncul dengan tiba-tiba.